Pemirsa, Polri menggandeng FBI dan United States Secret Service dalam pengusutan 3 perkara korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Keterlibatan pihak Amerika Serikat dilakukan untuk memeriksa keaslian barang bukti berupa mata uang asing yang disita oleh penyidik. Tim FBI dan United States Secret Service terpantau berada di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Selasa pagi. Mereka melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dolar Amerika Serikat yang diamankan dalam rangkaian penyidikan kasus Febri Adriansyah. Pemeriksaan juga melibatkan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Kedutaan Besar Singapura, serta Bank Indonesia untuk memverifikasi keaslian uang hingga emas batangan yang disita. Sementara itu, pengujian keaslian emas batangan dilakukan dengan melibatkan PT Pegadaian. Proses pemeriksaan dilakukan secara transparan sebagai bagian dari penyusunan berkas perkara. Hasil pengujian seluruh barang bukti akan menjadi dasar untuk memastikan keabsahan alat bukti sebelum perkara dilimpahkan kepada penuntut umum. Polda Metro Jaya menyatakan hasil pengujian barang bukti akan disampaikan secara berkala kepada publik. Pemeriksaan tersebut diharapkan memperkuat pembuktian dalam proses penyidikan hingga persidangan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Seperti diketahui, barang bukti berupa uang tunai dan emas batangan didapat dari penggeledahan di sejumlah lokasi. Polisi menyita uang tunai senilai total 67,2 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dan rupiah dari Cafe The Clan Signature dan sebuah money changer di Jakarta Selatan. Sementara dalam penggeledahan rumah mewah di Sentul, Jawa Barat, penyidik menemukan 74 kg emas batangan serta uang tunai dari pecahan mata uang asing senilai total 476 miliar rupiah. Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri resmi melimpahkan penanganan 3 perkara dugaan korupsi dan TPPU kepada Kejaksaan Agung. Pelimpahan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Polri dan Kejaksaan Agung sebagai bentuk sinergi dalam penanganan perkara. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, penanganan dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah saat ini masih bergulir, dan di tengah proses penyidikan muncul sorotan terhadap kabar pelibatan FBI dalam pemeriksaan barang bukti serta koordinasi antar aparat penegak hukum. Jadi bagaimana sebenarnya pandangan hukum terhadap perkembangan perkara ini? Kita akan tanyakan langsung pada pakar hukum pidana Universitas Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Sudah tersambung bersama kami, Prof. Hipnu. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Prof, yang menjadi sorotan adalah ada keterlibatan United States Secret Service dan FBI katanya untuk memeriksa barang bukti berupa valuta asing. Jadi apakah pelibatan FBI dan USSS ini hanya sebatas itu saja atau mungkin saja lebih, Prof? Ya, begini Mbak. Dalam suatu konteks hukum pidana, bukti itu bicara suatu perkara. Bicara hukum, bicara bukti, bukan asumsi, kan gitu. Nah, kemarin Barreskrim sudah melakukan penggeledahan. Tindakan penggeledahan itu bisa ada 6 objek, bisa rumah, bisa badan, bisa transportasi, bisa dokumen elektronik, dan sebagainya. Nah, sekarang barang-barang bukti. Apa itu barang bukti? Barang bukti itu kalau kita lihat di dalam pasal 242 KUHP baru, itu bisa sarana atau alat untuk melakukan kejahatan. Yang kedua bisa sarana atau menjadi objek kejahatan. Yang ketiga adalah juga hasil kejahatan. Nah, tampaknya yang dilihat dari sekarang ini, kalau kita lihat pasal 242, barang bukti sebagai hasil kejahatan. Nah, hasil kejahatan tadi akan dilihat emasnya itu asli atau tidak. Kalau asli, beratnya berapa, kadarnya berapa, siapa yang memproduksi. Nah, itu penting, Pak.
Siapa itu yang memproduksi? Penting. Nah, kemudian dengan uangnya itu asli tidak. Kemudian terkait dengan kode serinya asli tidak. Nah, disitulah akan memastikan bahwa barang bukti yang ditemukan ditemukan pasal 242 KUHP itu bernilai dan mempunyai suatu nilai untuk dirampas yang kaitannya untuk emas pada negara, PNP negara. Karena ini semua nantinya akan dirampas, yang akhirnya dirampas bisa masuk pada kas negara sebagai hasil kejahatan masuk PNBP. Jadi jangan sampai emas itu nanti tidak bernilai. Wah, emasnya emas-emasan, ya tidak bisa. Harus asli kadarnya. Itu kan nanti dilelang, Pak. Yang akan membeli siapa? Kepastian sebagai bentuk forensik nilai itu harus jelas dalam suatu pembuktian. Kira-kira gitu, Pak. Tadi Anda katakan kalau emasnya palsu itu berarti harus dipastikan lagi karena nanti dilelang. Sekarang pertanyaannya kalau USD-nya itu ditemukan palsu oleh FBI, katakanlah seperti itu. Bagaimana dampaknya terhadap tindak pidananya? Nah, kan begini Mbak, masalah palsu atau tidak kan sekarang penggunaannya. Artinya begini, kalau kita melihat suatu barang bukti itu barang yang ditemukan dalam suatu TKP. Tadi saya katakan bisa rumah, bisa badan, bisa tempat, bisa transportasi, bisa dokumen elektronik tempatnya. Nah, sekarang yang ditemukan adalah tentang dokumen-dokumen tentang uang. Nah, kalau itu memang terkait dengan palsu, nah sekarang pertanyaannya, itu siapa yang memalsu? Itu akan timbul tindak pidana tersendiri nantinya. Oh, ternyata uangnya palsu, tidak tergester. Jadi dalam kaitannya di sini adalah memastikan dulu barang bukti sebagai hasil kejahatan, tadi 242 hasil kejahatan, yang kemudian nanti akan dikonfrontasi oleh tersangka. Betul nggak emasnya dari mana? Betul nggak emas itu dari A? Betul nggak emas itu dari C? Demikian uang. Kalau uangnya itu betul nggak dari pemerasan? Betul nggak dari gratifikasi? Itu akan dicek. Karena barang bukti ini hasilnya nanti akan dikonfrontasi dengan saksi-saksi yang disampaikan di dalam barisdem atau kejaksaan. Jadi kalau toh sampai nanti ditemukan barang buktinya itu uangnya palsu, lah ini merupakan tindak pidana tersendiri. Hasilnya dari suatu tindak pidana khusus menjadi berdampak pada tindak pidana umum. Siapa yang melakukan pemalsuan itu? Siapa yang mengirim dan sebagainya? Kira-kira akan berkembang lebih besar gitu Mbak, kalau memang ternyata barang bukti yang ditemukan tidak selaras dengan bukti keaslian. Baik, tapi Prof. Hipnu, pada saat ada FBI di dalam sini, ada Secret Service di dalam sini, sebenarnya batasan kewenangannya itu seperti apa dalam hukum di negeri ini? Atau mungkin hanya sekedar memberikan asistensi bantuan teknis saja? Ya, kan begini, dalam hal hukum pidana itu pengadilan untuk mencari kebenaran material, kebenaran yang sebenar-benarnya. Dalam mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, ilmu hukum tidak mampu, maka butuh ilmu bantu. Apa itu ilmu bantu? Ilmu bantu adalah ilmu forensik. Apa itu ilmu forensik? Ilmu yang menjadikan pertimbangan untuk penyelidikan di persidangan. Jadi ilmu bantu. Di sini ilmu-ilmu dari FBI terkait dengan emas, terkait dengan uang, itu membantu kepada penyidik Polri, membantu kepada penyidik Kejaksaan Agung untuk mengungkapkan bahwa barang bukti yang dihasilkan suatu tindak pidana itu korelasi dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Barang bukti yang ditemukan itu ternyata juga asli, bernilai bahwa terjadi suatu tindak pidana korupsi. Nah, disitulah Mbak, makanya tadi saya katakan bicara barang bukti itu bicara jantungnya penegakan hukum. Jadi itu yang akan bicara. Siapapun tersangkanya, itu nggak masalah. Tapi barang bukti itu akan menentukan A, B, C, D yang sebagai tersangka. Kan gitu. Karena apa itu tersangka? Seseorang yang karena kedudukan berdasarkan bukti. Disitulah bukti dipastikan bahwa asli. Bukti dinyatakan nilai, bukan asumsi. Begitu Pak. Baik. Ada juga yang bertanya, Prof, apakah kita Indonesia itu tidak bisa melakukan pengecekan uang tersebut keasliannya secara mandiri atau memang harus melibatkan dari negara asal tempat uang itu berasal? Misalnya USD, ada FBI, kemudian ada SGD dari Kedutaan Besar Singapura. Apakah memang harus seperti itu atau kita belum bisa? Ya, sebetulnya kita bisa banyak ahli-ahli di Indonesia yang punya kemampuan bahwa termasuk audit swasta pun sekarang sudah sudah banyak di kalangan masyarakat ya, kemampuan audit terkait dengan FBI swasta. Cuman pertanyaannya ini kayaknya pemerintah dalam ini penyidik Polri dan Kejaksaan untuk memastikan independensinya.
independensinya. Jadi kalau memang sudah asing, berarti independensinya luar biasa. Karena jangan sampai juga, karena kadang-kadang kita khawatir kan Pak, oh ini tidak independen, oh ini auditnya tanda petik ada sedikit goyang kanan atau goyang kiri. Nah ini jangan, nggak bisa. Oleh karena itu pilihan sebagai audit FBI luar negeri asing itu saya kira pilihan tepat, bahwa ini adalah independensi dalam suatu nilai barang, nilai uang, keaslian tidak terbantahkan di dalam suatu proses pembuktian ke depannya. Karena tadi saya katakan pembuktian itu kita adalah mencari kebenaran materialnya, kebenaran yang sebenar-benarnya. Sebab nanti kalau di persidangan jaksa nggak ngerti Mbak ini emas palsu atau tidak, polisi juga nggak ngerti, hakim juga nggak ngerti, penasihat hukum juga nggak ngerti ini emas asli atau tidak, beratnya bagaimana, karatnya bagaimana, uangnya aslinya bagaimana. Terkait dengan hasil dari FBI itu yang menjadikan dasar, oh ini asli, kayak gitu. Karena dalam suatu konteks ilmu forensik, keterangan ahli itu nilainya bebas. Hakim bisa menilai, bisa tidak. Karena itu di luar pengetahuan baik penyidik Polri, baik penyidik jaksa, penasihat hukum maupun hakim untuk melihat apa hasil FBI yang bersangkutan. Sehingga kita hanya menilai, oh itu betul, dinilai secara objektif. Begitu Pak. Baik, jadi ternyata itu jawabannya pemirsa. Kalau mungkin masih ada yang penasaran sejauh mana batas kewenangannya, ternyata itu yang dijelaskan oleh Prof. Hipnu soal pembuktian barang-barang bukti yang sudah ditemukan sejauh ini. Prof. Hipnu, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia pagi ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.